Mantan Menteri Kesehatan, Menkes, Siti Fadilah Supari curiga vaksinasi justru memiliki andil terhadap lonjakan kasus COVID-19 di Indonesia. Pasalnya, berdasarkan pengalaman selama ini, lonjakan kasus COVID-19 di tanah air justru terjadi setelah vaksinasi dilakukan. Sialnya, tidak ada upaya riset serius untuk mengungkap itu secara tuntas. Pendekatan penanganan virus di Indonesia dia sebut berdasarkan asumsi, bukan riset ilmiah secara komprehensif. Kenapa justru jumlah kasusnya naik ketika vaksinasi berjalan? Sebelum ada vaksinasi malah nggak naik. Jangan-jangan vaksin ini justru memberi pengaruh terhadap outbreak, lonjakan kasus secara cepat. Apa vaksinnya kurang tepat? Apa vaksinnya terlalu lambat? Harus benar-benar diteliti. Jangan dianggap nggak apa-apa. Indonesia itu selalu gampang banget pakai asumsi tanpa data, katanya dikutip dari YouTube-nya Siti Fadilah Supari, Selasa, 24 Agustus 2021. Riset itu penting, terutama untuk mendeteksi dari mana asal penularan, juga untuk mengetahui apa penyebab lonjakan kasus itu. Menurut dia, hingga saat ini, tidak ada yang tahu pasti dari mana asal mula terjadinya lonjakan kasus COVID-19 di Indonesia. Pemerintah harusnya meneliti apa penyebab outbreak ini, dari mana, tak seorang pun tahu dari mana outbreak itu datang. Tidak bisa dengan asumsi, ujarnya. Menurut dia, kebijakan PPKM merupakan bukti bahwa pendekatan pemerintah dalam penanganan pandemi COVID-19 berdasarkan asumsi, bukan riset. Akibatnya, kasus COVID-19 tak juga menurun. Padahal PPKM sudah berjalan terus-menerus. Kalau asumsi maka dibikinlah PPKM darurat. Begitu PPKM darurat berjalan, ternyata tidak menurun. Artinya persoalannya bukan di PPKM, artinya jawabannya bukan karena kerumunan itu. Karena apa? Karena belum tahu. Karena nggak diteliti. Mestinya diteliti dengan betul. Apa ini sebabnya? Katanya. Dia mengungkapkan, sejak awal, dia yakin PPKM tidak akan memberi pengaruh signifikan. Dari awal, kata dia mendorong agar dilakukan riset, sehingga bisa diketahui karakter virus. Bukan dengan asumsi. Dia mencontohkan penanganan kasus di Singapura. Dia mengatakan, negara yang semuanya terorganisasi dengan baik itu juga pernah mengalami lonjakan kasus. Padahal Singapura dikenal dunia dengan kepatuhan tinggi. Nah kita, tidak. So far kita nggak tahu kenapa lonjakan itu cepat. Dari mana virus itu? Apa dari Kudus, apa dari Bangkalan, apa dari Bandara Soekarno-Hatta? Mestinya itu terus dianalisa. Virus-virus yang ada di situ mestinya dianalisa. Itu yang tidak kita analisa. Negara-negara lain juga tidak, katanya. Silahkan dukung channel ini dengan like dan subscribe. Terima kasih.